harga saham di bursa namanya Bursa Efek Jakarta itu melonjak tinggi, dan teman-teman saya yang bekerja di bank mereka membeli saham, dan saya ikut-ikutan membeli saham, pertamanya ikut-ikutan ya. Berarti waktu Bapak pertama beli saham itu, Bapak sudah mengenal bagaimana pilih saham itu. Jadi pertanyaan semua orang, Pak, gimana cara Bapak milih saham? Itu udah simpelnya gitu, Pak. Sehingga uang Bapak yang tadi awalnya sedikit sekarang bisa jadi TPA-nya. Gimana caranya, Pak? Cerita dong, Pak. Pertama kali saya beli saham 33 tahun yang lalu, strategi investasi saya beli IPO, jual ketika listing. Beli IPO jual ketika listing, itu tahun 89. Yang terjadi adalah saya beli saham Gajah Surya Multifinance, beli harga IPO, begitu listing turun, jadi saya jual, jadi rugi. Yang kedua, kan Thomas Alva Edison pun sebelum menemukan lampu kan dia udah gagal 9.000 kali, itu kan baru 1 kali. Jadi yang kedua kali pun demikian. Jadi beli saham Astragrafia, beli IPO, jual ketika listing, ternyata listing turun, jadi saya jual lagi, rugi lagi. Kemudian saya lupa tahun berapa, 90 sampai 92 kali ya, ada tight money policy JB Sumarin, uang tetap dari Pak Sumarin. Kalau uang tetap otomatis saham jeblok semua dong, uang tetap jeblok semua, dan saya juga rugi ya. Uang hasil saya kerja saya menurun banyak, tapi saya nggak berani cerita sama istri saya, rugi banyak, karena nanti kesedihan itu istri saya ikut sedih juga ya. Uang suaminya rugi banyak, jadi saya diam-diam saja. Untuk tahun 93 uang tetap itu dibuka, jadi saya mulai mendapatkan uang. Terus uang saya digulung terus ya. Orang lain mungkin kalau dapat uangnya dibelikan mobil yang mewah, konsumtif. Saya nggak beli mobil mewah, sampai sekarang pun nggak naik mobil mewah. Uang itu terus digulung terus, lama-lama makin besar. Jadi seperti sekarang. Misalnya kalau kita punya uang 1 juta rupiah, terfokus ya, saya tidak punya bidang usaha yang lain, saya fokus di saham, dan saya setiap hari di rumah ya. Saya sudah work from home 26 tahun. Jadi ketika orang lain work from home sudah 2 tahun, saya sudah 26 tahun work from home, karena saya nggak punya kantor ya. Jadi tiap hari di rumah. Apa yang saya lakukan di rumah, bagaimana bisa menemukan wonderful company itu, yaitu saya setiap hari pagi-pagi jam 6 saya mengambil koran di depan rumah, paper, 4 koran. Adik-adik mahasiswa mungkin udah nggak baca koran, karena baca dari WhatsApp, berita dari medsos. Kalau saya masih baca koran, masih bayar 4 koran sebulan 665.000 ya. Habis sudah 30 tahun lebih, 40 tahun baca koran mendadak berhenti kan, nggak enak rasanya ya, nggak enak. Jadi tiap hari saya ambil koran, saya baca. Jurnalis, wartawan mencari berita tentang perusahaan publik. Saya nggak usah cari berita, saya punya jurnalis yang cari berita buat saya. Saya baca koran hari. Saya baca juga berita-berita dari WhatsApp ya. Banyak jurnalis juga yang menulis berita melalui media sosial, masuk ke WhatsApp saya baca. Saya juga baca laporan keuangan, annual report. Annual report itu tebal-tebal tuh segini. Baca annual report segini baca. Saya juga suka dengar TV, ya, CNBC, Bloomberg, supaya saya tahu kondisi di luar negeri saham-saham seperti apa. Jadi banyak waktu saya pakai untuk membaca, ya, membaca.
Karena orang yang banyak membaca dia jadi banyak tahu. Orang yang banyak tahu dia dekat dengan kepintaran. Orang yang dekat dengan kepintaran itu dekat dengan kekayaan. Membaca adalah sumber inspirasi. Permisi saja. Saya yang usia 63 ini tiap hari baca. Permisi saja adik-adik mahasiswa, adik-adik pelajar SMA, berapa jam adik-adik membaca setiap hari belajar? Saya hampir sepanjang hari saya membaca, ya, membaca dan berpikir, itu artinya belajar, reading and thinking tiap hari. Ya. Pagi bangun membaca, siang investing. Ya. Tutup market, saya biasanya tidur, capek, tidur 1-2 jam, saya mandi bangun, mulai lagi reading and thinking. Terus sepanjang hari saya membaca dan berpikir untuk mendapatkan wonderful company itu, mendapatkan Mercy yang dijual di harga pajak. Di dunia nyata tidak ada, nggak ada seorang pun yang mau menjual Mercy-nya di harga pajak. Tapi di bursa saham banyak, karena banyak orang yang tidak tahu apa yang dia beli kucing dalam karung. Di bursa saham ada Mercy yang dijual di harga pajak, ada berlian yang dijual harga kerikil. Kalau saya ngomong berlian, ibu-ibu tahu semua, ya. Tapi kalau kita beli di toko harga berlian, harganya juga berlian. Ya. Tapi kalau di bursa efek Indonesia kita bisa mendapatkan berlian yang dijual harga kerikil. Asal kita melakukan hal tadi, reading and thinking, membaca dan berpikir. Adik-adik mahasiswa, pelajar SMA, berapa jam Anda tiap hari membaca, belajar? Saya yang usia 63 tiap hari saya membaca dan berpikir. Artinya saya belajar untuk mendapatkan perusahaan Mercy yang dihargai harga baca ini. Kira-kira gitu ya. Kalau mau gampang sekali ya, memang lihat laporan keuangan dan annual report laporan keuangan. Itu adalah kunci keberhasilan dari seorang investor saham. Nggak ada cara lain, nggak ada cara lain. Kita harus baca laporan keuangan, jadi kita tahu berapa labanya, berapa penjualannya, berapa modalnya, berapa hutangnya, bagaimana, berapa kasnya, berapa piutangnya, inventorinya normal atau tidak, inventorinya bodong atau benar, seperti itu. Jadi kita tahu berapa modalnya, berapa nilai buku per sahamnya, berapa laba per sahamnya, berapa price earning ratio-nya, berapa PE-nya, berapa price to book-nya, berapa dividend yield-nya. Jadi yang sederhana-sederhana itu saja, tetapi dasarnya adalah dari laporan keuangan, bukan yang lainnya. Kalau ada ajaran yang lain, tolak saja, tolak saja. Percaya sama saya bahwa kunci keberhasilan seorang investor itu letaknya di dalam membaca laporan keuangan. Jadi kita tahu semua kondisi perusahaan itu yang sederhana. Saya bayar ke ibu 200 miliar itu bukan sekarang lagi COVID, dulu waktu lagi susah, itu nilainya lebih banyak lagi. Kalau sekarang ada 2 triliun Pak ya. Itu bayar ke ibu tuh 200 miliar cash ketika sedang COVID, ketika semua orang lagi susah. Saya ini talk show ini spontan. Saya nggak dikasih tahu apa yang dia tanya. Saya bilang, Bu, kasih saya dong pertanyaannya supaya saya jawabannya bagus. Sampai sekarang nggak dikasih, dia sibuk terus. Jadi ini talk show spontan. Jadi apa Bu benar? Investasi selain saham apa Pak? Oh, oke.
Oke. Tadi kan